Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat, perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat Engkau hantarkan di pagi hari yang cerah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati yang mau taat dan sungguh percaya kepada firman yang akan Kau sabdakan kepada kami, sehingga kami dapat berbuah di arah jalan-Mu yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan kehadiran orang lain di dalam hidup kita. Kita tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kita hidup hanya seorang diri saja. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia yang lain bagi kita di dalam hidup dan sekitar kita. Oleh karena itu, lewat kebutuhan ini kita sangat membutuhkan sikap untuk terus mau merawat dan terus membangun hubungan yang baik dengan semua orang yang ada di sekitar kita, melalui perintah untuk mau sehati, sepikir, yang didorong oleh kasih yang tulus yang mempersatukan. Sebab kita semua sadar bahwa sikap ini adalah kekuatan bagi kita untuk mencegah segala sesuatu yang bersifat ancaman yang dapat merusak keharmonisan kita dengan orang lain. Dalam nats ini Bapak Ibu Saudara dikatakan sangat terang disampaikan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi duri dalam daging yang mengancam atau bahkan yang menghancurkan keharmonisan dalam sebuah hubungan dengan sesama. Antara lain, keangkuhan dalam memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, atau kita dapat sebutkan dengan memandang bijak diri sendiri atau merasa tahu segalanya. Hal ini mungkin dapat dilakukan oleh beberapa orang yang lebih banyak meletakkan dasar keyakinannya kepada sikap ego atas keterampilan intelektualnya atau sikap tinggi hati dan lain sebagainya. Sehingga dengan sikap demikian membuat dia kurang yakin akan kuasa dan hikmat kebijaksanaan yang disuarakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Ayat renungan ini berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi di luar batas nalar dan kemampuan kita. Unang patibohu bahasata, unang patorbaku pikiran nang pakatayon, unang pagijakku marroha. Tetapi arahkanlah dirimu demi kepada perkara-perkara yang sederhana. Kemampuan untuk merendahkan hati adalah sikap dan cara yang paling ampuh untuk merawat kesatuan itu sendiri. Kesatuan tidak akan pernah tercapai dalam hubungan, komunitas, lingkungan di sekitar kita, rumah tangga, persekutuan kita, gereja kita, atau tempat-tempat lainnya kalau setiap anggota di dalamnya berlomba-lomba meninggikan hati atau egonya masing-masing, atau bahkan jika hanya mau lebih mementingkan selera, kepentingan, dan kemauannya masing-masing. Sebab kita tahu bahwa tinggi hati hanya akan menghancurkan diri kita sendiri dan tidak ada gunanya bagi kita. Seperti peribahasa mengatakan, setinggi-tingginya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan juga ada perkataan lain mengatakan, setinggi-tingginya burung bangau terbang, tetap ujung-ujungnya jadi kecap. Itu yang disebut dengan kecap bangau. Nah, sebaliknya kesatuan akan terpelihara jika setiap orang mau serentak bersama-sama untuk saling merendahkan hati. Jika kita memang pandai dalam firman Tuhan, tetaplah mengatakan bahwa agar itu janganlah menjadi keangkuhan dan menganggap diri pandai. Kita akan sulit bertumbuh
dan tidak akan mau belajar jika kita sudah menganggap kita pandai. Kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan membuat orang lain merasa paling bodoh dan tak mampu jika kita merasa lebih bersikap lebih pandai daripada orang lain. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa setiap orang itu adalah ahli dalam bidangnya masing-masing. Rasul Paulus mengatakan dalam firman ini bahwa kesatuan dan damai sejahtera hanya akan terpelihara jika berlandaskan atas firman Tuhan yang memanggil kita untuk terus belajar berhikmat di sepanjang hidup kita. Sebab tidak ada orang yang sudah tamat dan tidak perlu belajar untuk mengerti arti hidup ini, tidak ada. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah senantiasa dalam kerendahan hati. Amin.